Halo semua, perkenalkan nama saya Mersiliawati dari kelompok Telfma. Saya hari ini akan menjelaskan tentang bagian home dari website kami. Kita membuat website properti. Jadi di bagian sini, kita waktu klik home akan masuk ke bagian home yang belum di login. Jadi kalau setelah login nanti ada perbedaan sedikit. Jadi di home bagian ini ada welcome to Tom. Lalu ada gambaran, reference, dan about the theme. Selanjutnya, ketika kita klik login, maka home yang ada akan berbeda. Dan ketika login kita successful, maka ada notif login successful. Jadi ketika kita login, maka home yang ada di sini ada home, categories, yang ada drop down, ada list for sale, list for rent, registration, dan debit. Artinya nama kita sendiri. Dan di sini ada bagian logout, edit profile, and history yang akan dijelasin lebih lanjut oleh tim member yang lainnya. Di sini ada welcome to Tom, will help you to find a place you love. Di sini ada gambaran, ada reference, yaitu ada summer house, brick house, renovated, burn house, sesuai preferensi kita. Lalu ada about, yaitu mengenai team member kita. Itu terdiri dari 7 orang, dan di sini ada person tercinta kami yaitu Cedeli. Jadi di bagian sini, ketika kita klik, ada list, home, list for sale, list for rent, registration, edit profile, history, dan logout. Jadi kalau di fungsi sini, hampir sama dengan fungsi yang di bagian sini. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Michael. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian fitur login dan sign up. Yang pertama itu ada login. Jika Anda sudah memiliki account, Anda tinggal mengisi username dan password Anda dan kemudian klik login. Jika Anda belum memiliki account, Anda harus mendaftarkannya terlebih dahulu pada fitur sign up. Pada fitur sign up ini, Anda akan disuruh mengisikan beberapa data sebagai berikut. Yang pertama itu username. Username yang saya gunakan di sini adalah ini. Password yang saya gunakan ASD, tanggal lahir saya, dan pilih gender sesuai gender Anda, email address, alamat Anda, pilih Gardeng, nomor telepon juga saya menggunakan sembarang, dan kemudian klik submit. Tetapi ada satu hal yang harus Anda ketahui, jika username Anda sudah digunakan oleh orang lain, maka nanti akan muncul alert message seperti berikut. Dan ini alert message-nya, username already exists, dan Anda harus mengganti username Anda ke username yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Setelah Anda sudah berhasil meregistrasi akun Anda akan diantarkan pada page login. Anda tinggal berlogin akun yang sudah Anda buat tadi. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Junaidi. Saya akan menjelaskan mengenai list of categories. Nah, yang dari awal ini adalah halaman for sale. Terus, ketika ngeklik details, kita akan melihat informasi yang telah disewa. Misalnya dari pemilik, nomor, sampai ke ukuran rumah dan alamat. Nah, terus ketika scroll di bawah ini, kita akan melihat foto gambarnya. Terus untuk yang choose file ini tidak akan dilihat oleh user. Terus ketika klik back ini, kembali ke halaman kategoris lagi. Nah, berikut mengenai rent.
Untuk rent ini, semua ini hampir sama kayak sale, cuman bedanya yang ini untuk sewa. Terus bisa username, property, location, sampai semuanya. Terus ketika mengklik details, nah kita akan melihat house information, sama juga dengan yang halaman sebelumnya. Terus dari gambar ini, nah sama seperti kemarin yang tadi. Terus ketika itu kita mau buat baru, tinggal klik add new. Hampir sama juga sebelumnya, kita mengisi data yang akan kita menjelaskan. Terus setelah selesai atau tunda, mau klik back, akan kembali ke halaman sebelumnya. Sekian dari video saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tevin Lim. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fitur dari registration ini. Jadi ini bagian dari web ketika user mau menginput informasi jual beli rumah. Untuk username ini berdasarkan user login. Untuk phone number, klik, terus property type ini ada drop down. Nah, sebelum itu kalau misalnya ada kolom-kolom yang user belum input tetapi user sudah save data, maka akan muncul label seperti ini. Untuk yang description dan image ini tidak wajib diisi, tetapi kalau user mau isi juga nggak apa. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk house length sama house width ini perkalian pada bagian house area ini. Nah, oke, misalnya kita tulis Bukit Permata Blok E nomor 5. Deskripsinya harga masih nego. Image-nya ini misalnya nih. Oke. Karena overtype kita ini for rent, maka ketika di save data akan pindah ke bagian form overtype-nya itu for rent. Sebelum itu kami juga ada validasi di bagian registration. Jadi kayak gini. Untuk username dan overtype dan address yang sama itu nggak bisa diinput 2 kali. Tujuannya itu untuk mencegah user itu nge-spam. Misalnya gini. Tadi overtype-nya itu for rent. Oke. Misalnya ini. Oke. Bakal muncul alert seperti ini. You cannot spam your same information. Kalau misalnya di depannya kasih spasi, yang belakang juga, maka akan tetap muncul alert you cannot spam your same information. Nah, kalau misalnya user mau menginput lagi, dia harus edit dulu atau delete lagi. Tetapi kalau misalnya overtype-nya berbeda, for sale, maka dia bakalan bisa save data. Dia akan pindah ke form overtype-nya itu for sale. Sekian dari penjelasan singkat saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Halo, nama saya Ricky dan saya akan menjelaskan tentang history. Pertama-tama klik di sebelah registration ada nama user dan kemudian klik history untuk memasuki page history. Lalu di page history fungsi untuk melihat properti yang user sudah taruh. Lalu kita klik tombol hijau untuk memasuki edit property. Di sini kita bisa mengedit detail property. Sebagai contohnya kita akan mengganti address dari nomor 5 menjadi 10. Lalu kita akan choose file untuk memilih foto. Kita akan memilih foto, klik double klik dan keluarlah foto ini. Kemudian kita scroll bawah, lalu kita save data. Keluarlah tulisan data update successfully dan kemudian kita akan klik OK. Lalu sebagai yang kita lihat addressnya itu sudah diganti dari 5 menjadi 10. Lalu ini ada tanggal dan waktu update-nya. Lalu kita akan mengklik tombol merah ini yang dimana akan memunculkan konfirmasi untuk mendelete history ini. Setelah ditekan akan keluar data update successfully dan kita akan klik OK. Dan seperti yang Anda lihat sudah hilang karena kita sudah update. Lalu kemudian untuk menambahkan tekan tombol add new ini, lalu akan dibawakan ke page ini. Lalu di sini bisa memasuki detail-detail. Kita akan balik lagi ke tombol history. Dan ini saja penjelasan saya tentang history page ini.
Saya Putra Agung Winata, saya akan menjelaskan mengenai edit profile. Nah, di edit profile ini kita bisa mengganti username, password baru, email, dan identitas lainnya. Nah, kita coba mengganti password barunya, kita coba ganti tes. Oke, kita ganti password barunya. Nah, data update successfully. Kita sudah berhasil mengganti passwordnya. Sekarang kita coba login ulang. Kita logout dulu, lalu kita login di sini. Nah, kalau tekan login ini akan masuk ke menu login. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password baru yang tadi, yang baru saja kita ganti. Nah, kita coba login. Nah, login successfully. Berarti passwordnya sudah berhasil terganti dengan password yang baru. Nah, kita coba logout lagi. Kita login ulang dengan password yang lama, Tevin tes. Oke, ini dengan password lama, username incorrect. Berarti passwordnya sudah terganti dan diperbaharui dengan baru. Terima kasih.